Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Wow, nggak terasa ya, sudah masuk di tugas tutorial kedua program studi pendidikan dasar. Artinya sudah setengah jalan kita mengikuti perkuliahan di semester 3 ini. Oke, di sini saya akan memaparkan pemikiran saya di mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Jadi kita bertemu lagi dengan saya Novita Martika Putri di tugas tutorial kedua. Oke, ada beberapa soal yang harus kita selesaikan. Kalau nggak salah ada 2. Ya, yang nomor 1 yaitu temukan satu artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang membahas topik mengenai gender dalam pendidikan dasar. Soalnya ada 2. Yang pertama kita diminta untuk mempelajari, menganalisis, dan memaparkan hal-hal penting yang dibahas pada artikel tersebut. Dan yang kedua yaitu utarakan keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan pengalaman Anda mengajar di sekolah. Oke, kita masuk di jurnal yang pertama. Jadi saya menemukan jurnal di Sinta 3 dengan judul Representasi Gender dalam buku teks tematik terpadu siswa sekolah dasar. Oke, hal-hal penting pada artikel tersebut. Artikel berjudul Representasi Gender dalam buku teks tematik terpadu siswa sekolah dasar yang ditulis oleh Vivi Indriani, Aditya Rahman, dan Wilda Fathia mengangkat isu penting mengenai ketimpangan gender dalam buku teks yang digunakan di sekolah dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pandangan bahwa buku teks sebagai media utama pembelajaran tidak hanya menyampaikan informasi dan pengetahuan, tetapi juga membentuk ideologi, peran sosial, dan persepsi peserta didik terhadap dunia, termasuk mengenai peran gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi representasi gender dalam buku teks bahasa Indonesia kelas 4 SD, tema berbagai pekerjaan, khususnya melalui 6 kategori yaitu kemunculan karakter dalam teks dan gambar, urutan penyebutan gender atau firstness, peran sebagai narator, jenis pekerjaan berdasarkan gender, kata sifat yang digunakan, dan ilustrasi yang ditampilkan. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data utamanya adalah buku tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2017 yang digunakan pada kelas 4 SD. Data dianalisis berdasarkan kategori yang diadaptasi dari penelitian terdahulu oleh Diktas, Tarayo, dan Janati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hampir seluruh aspek analisis, karakter laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Dalam teks dan gambar, laki-laki lebih sering muncul sebagai tokoh maupun ilustrator. Narator dalam buku juga lebih banyak digambarkan sebagai laki-laki. Selain itu, urutan penyebutan gender dalam frasa seperti ayah dan ibu atau paman dan bibi menunjukkan kecenderungan menempatkan laki-laki pada posisi pertama. Dari segi pekerjaan, laki-laki digambarkan memiliki peran yang lebih beragam, berada di ruang publik dan menjabat posisi otoritatif seperti kepala sekolah atau kepala desa. Sebaliknya, perempuan lebih sering ditampilkan dengan pekerjaan domestik atau seni seperti menjahit, menenun, dan menjadi ibu rumah tangga. Bahkan dalam penggunaan kata sifat, terdapat bias yang menggambarkan perempuan lebih emosional dan fisikal, sedangkan laki-laki digambarkan kuat dan tegas. Meskipun terdapat sedikit kemajuan dalam representasi perempuan sebagai pekerja profesional, bias visual dan naratif masih terlihat jelas dalam buku yang dianalisis. Oke. Dalam pembahasannya, artikel ini menegaskan bahwa buku teks memainkan peran penting dalam membentuk persepsi gender peserta didik. Ketimpangan representasi dapat memperkuat stereotip, mempengaruhi harga diri siswa perempuan, serta mempengaruhi pemilihan peran sosial dan karir masa depan anak-anak. Oleh karena itu, diperlakukan peran aktif dari guru, penulis buku,
editor, dan pembuat kebijakan pendidikan untuk memastikan bahwa bahan ajar mencerminkan nilai kesetaraan gender. Guru memiliki tanggung jawab tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik yang mampu menyeimbangkan informasi dalam proses pembelajaran melalui pendekatan yang adil dan setara terhadap semua gender. Hal penting yang terakhir yaitu kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi kritis terhadap isi buku teks sebagai bagian dari upaya membangun pendidikan yang inklusif. Guru sebagai aktor utama di kelas diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengatasi bias gender, serta memberikan contoh representasi alternatif yang lebih adil dalam pengajaran sehari-hari. Dengan begitu, pendidikan dapat menjadi sarana yang efektif dalam membentuk masyarakat yang menghargai kesetaraan gender sejak usia dini. Oke, jika dikaitkan dari pembahasan dalam artikel dengan pengalaman saya mengajar di sekolah tempat saya bekerja, jadi saya ingatkan lagi, saya bekerja di SD nomor 4 Tuban, Kabupaten Badung, ya di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pembahasan dalam artikel representasi gender dalam buku teks tematik terpadu siswa sekolah dasar memiliki keterkaitan yang sangat relevan dengan pengalaman saya mengajar di SD Negeri 4 Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sebagai guru yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan siswa di tingkat sekolah dasar, saya menyadari bahwa buku teks masih menjadi salah satu sumber utama dalam pembelajaran. Dalam prakteknya, saya sering menjumpai bagaimana siswa secara tidak sadar menyerap pesan-pesan yang tersirat dalam teks dan gambar, termasuk dalam hal representasi peran gender. Sesuai dengan hasil penelitian dalam artikel tersebut, saya pun mengamati bahwa dalam buku tematik terpadu yang digunakan di sekolah, masih sering ditemukan dominasi karakter laki-laki dalam berbagai peran penting atau pekerjaan publik. Misalnya dalam buku tema berbagai pekerjaan, tokoh laki-laki lebih banyak digambarkan sebagai kepala sekolah, nelayan, atau pemimpin masyarakat. Sedangkan tokoh perempuan lebih sering muncul sebagai guru, ibu rumah tangga, atau pelaku kegiatan domestik lainnya. Padahal dalam realitas sosial di lingkungan sekitar sekolah kami, khususnya di wilayah Tuban dan Kedungwanan, perempuan juga memainkan peran besar dalam kegiatan ekonomi, seperti berdagang di pasar tradisional, menjadi pemilik usaha makanan, bahkan terlibat aktif dalam upacara adat sebagai tokoh penting dalam struktur masyarakat Bali. Kesenjangan representasi gender ini dapat mempengaruhi pola pikir siswa saya. Jadi beberapa anak laki-laki atau siswa laki-laki saya seringkali lebih percaya diri untuk bercita-cita menjadi polisi, pemimpin desa, atau arsitek. Sedangkan anak perempuan cenderung menyebut profesi seperti guru, penjahit. Ya, jadi meskipun cenderung menyebut profesi seperti guru atau penjahit, kemampuan dan minat mereka menunjukkan potensi yang sebenarnya lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa representasi gender dalam buku teks memang berdampak pada cara anak membayangkan masa depan mereka. Bahkan di kelas saya, di kelas 5C yang saya ampu, ketika siswa diminta membuat cerita bergambar atau karangan, banyak yang masih mereproduksi stereotip bergambar stereotip gender seperti yang mereka lihat dalam buku. Ya, pengalaman ini semakin menguatkan pentingnya peran guru dalam mengidentifikasi dan menangkal bias gender dalam pembelajaran. Saya berusaha mengimbangi keterbatasan buku teks dengan memberikan contoh tokoh perempuan inspiratif dari budaya lokal Bali, seperti perempuan nelayan atau pemilik warung makanan yang sukses, serta mengajak siswa menganalisis peran laki-laki dalam konteks domestik melalui kegiatan seperti simulasi upacara adat yang menunjukkan pembagian tugas secara setara. Selain itu, dalam memilih media visual dan tugas proyek, saya juga berusaha menampilkan variasi profesi tanpa membedakan berdasarkan gender. Jadi just info ya, Bapak Ibu. Jadi kalau di Bali, masyarakat Bali, ketika ada upacara besar seperti Hari Raya Galungan dan Kuningan, kalau biasanya perempuan itu identik dengan memasak, dan bapak-bapak itu biasanya mengambil pekerjaan yang lebih berat. Jadi kalau di Bali itu berbeda.
Ketika upacara besar seperti Galungan dan Kuningan, itu yang memasak malah bapak-bapaknya. Sedangkan ibu-ibunya mereka sudah disibukkan dengan membuat canang ataupun banten, ya, jadi sarana prasarana upacara yang akan digunakan saat upacara Galungan dan Kuningan begitu. Oke, melalui refleksi ini saya menyadari bahwa untuk menciptakan pendidikan yang adil dan inklusif diperlukan kesadaran kritis dari guru terhadap materi ajar. Artikel ini juga memberikan dasar teoritis yang kuat bagi saya untuk terus mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih setara gender di SD Negeri 4 Tuban, serta mendorong siswa untuk membangun persepsi yang positif, terbuka, adil terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kita masuk ke yang nomor 2. Carilah satu artikel jurnal internasional bereputasi Scopus yang berkaitan dengan topik gender dalam pendidikan dasar. Pertanyaan yang pertama masih sama, kita diminta mempelajari, menganalisis, dan memaparkan hal-hal penting yang dibahas pada artikel tersebut. Dan yang kedua, utarakan keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan materi yang terdapat dalam modul MPDR 5302. Oke, di sini saya mengambil jurnal internasional bereputasi Scopus yang berkaitan dengan topik gender dalam pendidikan dasar dengan judul Effect of Gender on Basic Numerical and Arithmetic Skill. Payload data from 3rd to 9th grade for a large scale online dyscalculia screener. Ada beberapa hal penting pada artikel tersebut ya. Jadi pada artikel berjudul Effects of Gender on Basic Numerical and Arithmetic Skill, pilot data from 3rd to 9th grade for a large-scale online dyscalculia screener oleh Rasanen dan rekan-rekan merupakan studi penting yang menganalisis perbedaan gender dalam keterampilan dasar numerik dan aritmatika pada siswa sekolah dari kelas 3 hingga kelas 9 di Finlandia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perkembangan keterampilan numerik dan numerik dasar dan fluensi aritmatika, serta menilai dampak faktor gender dan bahasa pengantar, yaitu bahasa Finlandia dan Swedia, dalam konteks pengembangan alat screening online untuk mendeteksi mathematical learning disability. Oke. Studi ini menggunakan dua faktor utama, number processing skill, misalnya perbandingan angka dan pencocokan titik dengan angka, dan arithmetic fluency, misalnya penjumlahan dan pengurangan satu digit dan multidigit serta seri angka. Dengan melibatkan lebih dari 4.000 siswa, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat tren perkembangan linear dalam kedua keterampilan ini, seiring pertambahan usia dan tingkat kelas. Faktor gender ditemukan berpengaruh secara berbeda. Siswa perempuan lebih unggul dalam keterampilan pemrosesan angka, sedangkan siswa laki-laki memiliki fluensi aritmatika yang lebih tinggi, namun perbedaan ini tidak signifikan secara besar, menunjukkan bahwa pada dasarnya kemampuan dasar numerik bersifat relatif setara antara gender, walaupun ada variasi yang lebih tinggi pada kelompok laki-laki, terutama dalam tugas aritmatika. Temuan menarik lainnya adalah bahwa bahasa pengantar sekolah juga berdampak. Siswa dari sekolah berbahasa Swedia cenderung memiliki skor lebih tinggi dalam kedua jenis keterampilan numerik dibandingkan siswa dari sekolah berbahasa Finlandia. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dan konteks pendidikan turut mempengaruhi perkembangan keterampilan matematika dasar. Penelitian juga menemukan bahwa dengan bertambahnya usia, kesenjangan gender dalam keterampilan pemrosesan angka semakin meningkat, terutama menguntungkan perempuan, sedangkan dalam tugas aritmetika, laki-laki tetap dominan, khususnya kepada siswa dengan performa ekstrim, sangat tinggi atau sangat rendah. Studi ini menunjukkan pentingnya memperhatikan faktor gender dan bahasa dalam menyusun alat ukur diagnostik MLD. Alat screening online yang dikembangkan FunaDB terbukti memiliki reliabilitas dan validitas yang baik, serta dapat digunakan untuk menilai kemampuan numerik dasar pada rentang usia 9 hingga 15 tahun. Secara praktis, temuan ini mendorong pengembangan tes diagnostik yang lebih adil dan sensitif terhadap faktor-faktor demografis, serta membuka peluang intervensi pendidikan yang lebih tepat sasaran, terutama untuk siswa yang menunjukkan kesulitan belajar matematika.
Dengan demikian, artikel ini menyajikan kontribusi penting dalam pengembangan instrumen diagnostik berbasis teknologi serta membuka cakrawala baru dalam pemahaman hubungan antara gender, budaya pendidikan, dan kemampuan numerik dasar pada anak-anak usia sekolah. Oke, keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan materi yang terdapat dalam modul MPDR 5302. Jadi pembahasan dalam artikel Effects of Gender on Basic Numerical and Arithmetic Skills oleh Rasanen dan rekan-rekan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan materi dalam modul MPDR 5302, khususnya di materi sesi 6 dan sesi 7 diskusi ya, yang membahas gender dalam pendidikan dasar. Artikel tersebut menyoroti adanya perbedaan gender dalam keterampilan numerik dan aritmetika dasar pada siswa dari kelas 3 hingga kelas 9 di Finlandia, serta bagaimana perbedaan ini dapat mempengaruhi proses identifikasi Mathematical Learning Disabilities atau MLD. Sementara itu di modul MPDR 5302 memberikan dasar konseptual mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan serta berbagai bentuk ketidakadilan seperti stereotip dalam pendidikan serta berbagai bentuk subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan berbasis gender. Dalam artikel ditemukan bahwa anak perempuan lebih unggul dalam keterampilan pemrosesan angka, sementara anak laki-laki lebih kuat dalam fluensi aritmetika. Meskipun perbedaan ini relatif kecil dan tidak seragam di seluruh usia, hal ini sejalan dengan materi di modul sesi 6 yang menekankan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan bukan hanya persoalan akses, tetapi juga menyangkut kualitas proses belajar mengajar yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan dan potensi unik di antara anak laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini seringkali direproduksi oleh materi ajar, persepsi guru, dan pendekatan pembelajaran yang bias gender. Selanjutnya, artikel ini memperkuat urgensi prinsip pengarus utamaan gender dalam asesmen pendidikan, sebagaimana juga dijelaskan dalam modul. Disebutkan bahwa alat ukur pendidikan harus netral gender, tidak menciptakan keunggulan atau kerugian berdasarkan jenis kelamin, dan mempertimbangkan latar belakang sosial budaya yang berbeda. Hal ini sejalan dengan temuan artikel yang menunjukkan bahwa bahasa pengantar sekolah, yaitu Finlandia dan Swedia, juga mempengaruhi hasil keterampilan numerik siswa yang menunjukkan adanya pengaruh dari konteks budaya dan sistem pendidikan terhadap perkembangan kognitif. Lebih jauh, materi modul sesi 7 menekankan pentingnya kurikulum dalam pembelajaran yang inklusif gender, serta pengembangan sistem pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan khusus anak laki-laki dan perempuan, termasuk fleksibilitas dalam penyampaian dan desain asesmen. Ini selaras dengan rekomendasi dari artikel yang menekankan pentingnya standarisasi alat tes yang sensitif terhadap variasi gender dan bahasa, terutama dalam mendeteksi MLD secara adil. Dengan demikian, artikel ini secara nyata mengilustrasikan bagaimana penelitian empiris dapat memperkuat argumentasi teoritis dalam modul MPDR 5302 mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Hasil penelitian Rasanen et al. Menegaskan bahwa perbedaan gender dalam pendidikan matematika bukanlah kodrat, tetapi dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan pendekatan pedagogik, sehingga dapat diintervensi melalui kebijakan dan praktek pendidikan yang responsif gender sebagaimana dikampanyekan dalam modul MPDR 5302. Oke, terima kasih. Demikian paparan dari saya pada tugas 2. Saya masih membuka pintu lebar-lebar untuk menerima kritik dan saran yang membangun, untuk menambah wawasan lebih luas, untuk kita berdiskusi, bertukar pikiran, dan membangun pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.